warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah yang Allah muliakan, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat, umur, sehat, nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Berdoa memohon mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, kita buka dengan suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ila hada muallif al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya baca hadis. Mungkin sudah pernah saya baca dan saya terangkan, saya baca kembali untuk mengingatkan saya dan jamaah barangkali terulang. Sehingga apa? Perbuatan yang tadinya sudah enggak, kemudian lupa, melakukan lagi. Akhirnya apa? Kita dapat dosa, orang lain dapat pahala. Gimana nih ceritanya? Kita berbuat dosa, orang lain dapat pahala. Nah, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. An ruwiya, diriwayatkan annahu, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a, 7 perkara, 7 perbuatan kalau kita kerjakan tuhbitul a'mal, hilang amal kita. Ya, kalau kita kerjakan amal soleh kita hilang. Mana? Al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk mencari-cari aib-aib makhluk lain. Jadi si fulan itu gini. Itu kan ngomongin Pak ya. Kita dapat dosa, orang lain dapat pahala. Itu yang saya maksud. Paham Pak ya? Iya tuh. Jadi amal kita dipindahin. Bahkan diterangkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Kalau salah, seminggu yang lalu saya baca di Al-Haya pada pagi itu, ada orang datang kepada Allah, ya, ahli sholat, ahli ibadah, ya puasa rajin, bahkan amalannya. Tapi ada satu lagi amalan dia nggak sadar, apa? Pernah nyakitin orang lain. Nyakit itu tuh ada kalanya apa? Dengan fisik ataupun tidak fisik. Seharusnya kan orang di sholat itu kan sabar, lemah lembut, kan gitu Pak ya. Ini enggak, mungkin dibilang orang apanya? Orang yang emosional itu apa nah? Temperamen apa ya? Apa ya? Tahu nggak temperamen itu Pak? Ya kan kok sulit mau. Itu kan itu akhirnya jeger. Tuh. Nggak sadar. Nah, mudah-mudahan dengan tadi kita nasihat kerja, mari kita hilangkan yang sudah lewat, kita beristighfar, kita mohon kepada Allah, kemudian kita mohon kepada yang kita omongin. Itu sayang Pak amal kita.
Seharusnya kan ahli ibadah nggak ngomongin orang, nggak nyakitin orang, kita dinasihatin lagi, ya Pak ya, ya kan? Ini nggak peduli mau laki-laki maupun perempuan. Kalau lagi ngumpul, kalau laki-laki ngumpul dengan laki-laki dengan perempuan ngumpul beda nggak Pak ya diomongin Bapak? Kalau laki ngumpul itu cerita ke depan, mengulas pula pemerintahan. Tapi kalau perempuan mengulas apa Pak? Biasanya lagi Pak, ya Pak ya itu makanya ya nggak peduli istri saya juga begitu, kadang sering berantem sama istri juga. Ya saya ngingatin ya udah, sebab nanti Bapak nanti di neraka banyak kaum perempuan Pak. Padahal ayat Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga dirimu dan keluargamu, jangan sampai keluargamu karena sesuatu masuk ke neraka. Tuh Pak. Jadi yang pertama yuk kita mengurangin mencari-cari kekurangan, aib orang, kesalahan orang. Jadi bagaimana kalau kita tetap husnudzon, baik sangka saja ya pada orang begini baik sangka. Itu khawatir kalau kita nggak baik sangka, suudzon, kita dapat dosa, dia dapat pahala. Makanya dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan, laki-laki deh, hitam. Ya negeri orang sono kapan ya kalau lagi hitam kulitnya hitam Pak ya. Ada orang apa namanya? Hitam. Pasti awalnya dia sakit Pak ya, karena keseringan julukan si hitam. Padahal kan ada namanya siapa Ahmad, kan bagus tuh. Ya termasuk orang yang kalau dengan mudah-mudahan mendapatkan pujian yang hitam. Tapi Bapak orang tersebut meskipun hitam Bapak, subhanallah dikasih oleh Allah ya giginya Pak paling putih, Pak. Ya paling putih, ya nggak takutnya kenapa, dan paling kuat. Panggil jangan si hitam, ya si putih, ya asnanul abiyat, yang mempunyai gigi yang putih. Sedangkan Bapak kalau diduduki dengan yang baik, gitu itu. Jadi kadang-kadang kita itu mengomongin, mencaci, menjulukin yang enggak sebenarnya. Makanya kata Pak, ayo hindari. Makanya ada pepatah, saya mengingatkan, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Akhirnya tuh dosa orang yang di sono tahu, tapi dosa kita seperti gajah nggak tahu. Nah ini. Iya ya. Makanya kita nggak boleh zon. Belum tentu orang yang kita sebut, yang kita suudzon itu adalah jelek daripada jangan-jangan kita yang lebih jelek. Nah itulah makanya baginda Rasulullah SAW jangan nyebut jeleknya, jangan suudzon. Ya tuh. Satu yang kedua, waqaswatul qalbi. Hati keras, batu, susah dinasihatin. Meskipun yang nasihatin orang ya nggak punya anak kecil, kalau memang nasihatnya benar ya kita dengar. Ya dalam keterangan yang lain, siapa orang yang memiliki hati keras maka akan sulit nerima nasihat. Hati yang keras, padahal kita diinginkan oleh agama memiliki hati yang lembut sehingga mudah dinasihatin. Kenapa dia itu kok hatinya keras? Pertama mungkin ada sesuatu yang disombongin, punya jabatan, itu karena punya duit, coba ya ada sebuah kesombongan. Kemudian kenapa orang kalau kepingin hati yang lembut sering sodakoh, sering Nabi ngajarkan
ngelus rambut anak yatim. Bukan ngelus Pak ya, maksudnya apa? Memberikan sedekah. Bapak, seseorang yang mempunyai hati yang lembut Pak, disakitin kayak bagaimana nyengiranya. Coba kalau kita punya sakit itu disinggung, wah lu, lu melawan. Baginda Rasulullah SAW, ini untuk diri saya itu. Dulu dalam kisah-kisah yang diisahkan oleh guru kita, Nabi katanya pernah dibelah dadahnya, ya benar apa enggak wawalam, terus ambil apa gitu loh, terus dicuci oleh malaikat dengan air zam-zam, sehingga Nabi mempunyai hati yang lembut. Bayangin Bapak, Nabi baca Al-Quran dikirain lagi baca mantra. Bapak, yang ngomong itu bukan kadang-kadang apa, orang dalam. Siapa itu orang dalam? Abu Lahab, Abu Jahal, Pak. Siapa itu? Itu paman-pamannya, wak-waknya Pak. Tapi bukan langsung dia nyuruh pengikutnya Abu Jahal, pengikutnya Abu Lahab. Lihat, Muhammad katanya orang hebat, lagi baca mantra, baca Quran dibilangi mantra. No. Artinya Muhammad itu orang yang abtar. Apa itu abtar? Seseorang yang di Arab itu Bapak, kalau nggak punya keturunan laki-laki, aib Pak. Aib. Nabi Muhammad dikasih oleh Allah adalah apa? Keturunan yang Ibrahim, Qasim, siapa lagi? Lagi meninggal Pak, tinggal perempuan. Jadi negeri Arab itu begitu Bapak, kalau nggak ada keturunan dari Arab, nggak ada anak laki-laki, wah enak banget. Makanya di sono kalau apa-apa anak perempuan lahir, dia Bapak ya dikubur hidup-hidup kan Pak ya, tuh. Tapi sabar, kayak apa begitu, olok-olokannya kan ada dulu. Ya pernah juga, Nabi pernah dijebak Abu Lahab, Abu Jahal bikin semacam apa lubang ditutupi gitu ya. Nabi suruh lewat, Nabi dibilang malaikat, Nabi jangan sampai lewat di situ ya. Tahu oke lah. Akhirnya apa, nggak tahu lah gimana itu, malah yang mau menjebak kebalik, justru yang nyebak dia masuk ke dalam maut. Akhirnya apa, Muhammad, Agusti, tolong aku, engkau orang hebat, engkau bukan baca mantra, engkau baca Quran, engkau orang yang gini. Nah, kiringan minta tolong, muji-muji Nabi Muhammad. Nah begitu itu Pak. Setelah diangkat, apa omongannya? Ente nolong saya pasti ada maunya loh kan. Udah ditolong baik, malah diomongin adalah nolong ada maunya. Nah begitu loh Bapak yang dimulakan oleh Allah. Maksud saya adalah begitu Nabi Muhammadnya, ente muji saya, ngolok-ngolok saya sama lillahi ta'ala. Itulah apa, hati yang mempunyai hati yang lembut. Kepingin gitu Pak ya kita Pak ya. Makanya ada wirid nih Pak Ustadz kita, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Pernah dengerin tidak wirid apa? Kepingin hatinya lembut. Di rumah Pak butuh hati lembut. Gimana nyem istri? Benar gak Pak ya? Ya Pak ya? Sabar nggak Pak? Coba kalau nggak sabar Pak. Benar gak Pak ya? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Anak begini-gini, ya Latif, ya Latif. Lembut. Panjang. Kedua, yang ketiga, wahubbud dunya, terlalu cinta dunia sehingga nggak ada waktu untuk ibadah. 24 jam jagain. Kalau para ulama 24 jam. Makanya Al-Quran itu kan ayatnya berapa Pak? 6.666. Benar gak Pak? Dengar Pak ya? 666. Itu kalau dihitung berapa Pak? 12. Ya Pak ya? 12. Kok 12? 24. Itu isyarat itu 24 jam. Ngetin. Nah dibagi-bagi, 6 pertama, 6 kedua, 6 ketiga, 6 4, 6 yang keempat. Masya Allah, luar biasa Al-Quran itu ya Pak ya. Kemudian berikutnya, waqillatul haya'i, sedikit malu ya. Kita dikasih oleh Allah banyak rezeki,
Untuk ibadahnya aja, kepadanya enggak. Nggak ada rasa malu kepada Allah. Enak aja nggak sholat, enak aja nggak bersyukur. Ntar kalau sudah Allah cabut rezekinya, seluruh kampung dengar keluhannya, nggak punya duit, datang ke partai ini. Dikasih nikmat lupa. Nah, jangan sampai ya, baik dalam segi pakaian, dalam segi aurat, dalam segi ucapan, jangan sampai nggak ada rasa malu, nggak sopan. Ya, pernah sering saya catekan itu banyak negeri orang timur, orang Indonesia itu masalah kesopannya luar biasa. Siapapun yang kenal kita nggak permisi, gitu Pak ya. Kalau orang Arab itu mau kita dilewatin, wah lewat aja Bapak, nggak permisi. Udah begitu cupanya gede banget. Waduh. Nih Pak ya, kalau lewat songkok kita jatuh, kemudian apa namanya gamisnya itu ngempak pada kita. Ya Allah, sabar. Nggak ada malu, kita nggak. Kemudian watulul amal, yang kelima adalah hanya hidupnya hanya jikalau, andaikan saya punya duit, hari kemudian saya bantu. Andaikan saya pekerjaan saya cool, nanti saya bikinin ini. Belum pasti, hanya itu cita, angan-angan doang. Jikalau doang itu. Nah, itu juga bisa menghancurkan amal kita. Yang terakhir, wadulmun la yantahi, berbuat kezaliman gak berhenti. Ya Allah. Ini berada kaitan tadi itu Pak ya, hati yang keras, terlalu cinta dunia, mencari aib orang itu. Akhirnya dia berbuat kezaliman terus tiap hari, tak lain adalah berbuat zalim, buat curang, ngisengin orang lain nangis, ya yang ngedolimin ketawa, bilang canda, orang yang disakiti canda ya canda. Memang kadang-kadang awalnya jadi canda, tapi akhirnya ya begitu. Nah itu Bapak, 6 hal kalau ada pada kita ini Bapak, amal kita hancur. Ayo kita kurangin, jangan mencari aib orang lain. Ayo kita lembutkan hati. Ayo cinta dunia terukur. Kemudian jangan sampai kita ini nggak punya malu, justru itu hanya tawadhu. Kemudian kita hanya apa namanya jikalau. Terakhir adalah apa Pak? Yuk kita ngurangin kedzaliman. Itulah Bapak yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Rawahu Dailami, diriwayatkan hadis oleh Imam Dailami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami sehat walafiat, umur panjang untuk ibadah, rezeki yang halal yang berkah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu